kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 hari Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 akan kita mulai. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bapak Haji Ainur Hasan APMSI, Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Wilayah 4 Bapak Rizky Widya Pratama SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Wilayah 4, Ibu Rise Silpana SSTP MAP, Koordinator Pengawas SLB, SMA, dan SMK di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala SLB, SMA, SMK Negeri dan Swasta di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 atau yang mewakilinya, Bapak Ibu Arsiparis Ahli Muda di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Sebelum acara rapat mingguan kita mulai, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Jabar Juara.
Selanjutnya, untuk kegiatan rapat mingguan akan dipandu oleh moderator pada Ibu Yeti Susana SE, Arsiparis Ahli Muda SMKN 1 Sukatani Kabupaten Purwakarta. Dipersilahkan. Terima kasih kepada MC Bapak Dida Nurhuda. Suaranya apakah ada Pak Dida? Punten? Jelas. Baik, Siap, alhamdulillah. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Rise Silvana STTP MAP. Yang terhormat Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, para pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para kepala sekolah secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para arsiparis secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para staf cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, peserta rapat mingguan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Yeti Susana, Arsiparis SMKN 1 Sukatani, Kabupaten Purwakarta, selaku moderator kegiatan rapat mingguan pada hari ini. Dan rekan saya, Ibu Eti Roheti, staf cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, sebagai notulen pada hari ini. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita hadir untuk melaksanakan rapat mingguan dalam keadaan sehat, serta salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di rapat mingguan pada hari ini Selasa 11 Oktober 2022. Adapun rangkaian acara rapat mingguan pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi oleh para narasumber dari pejabat cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan 4, penutup. Narasumber pada acara rapat hari ini adalah Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang kedua dari Ibu Rise Silvana STP MSI. Yang ketiga dari Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Yang keempat dari Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Untuk memulai acara paparan materi, marilah kita bersama-sama membaca bismillah bahwa acara rapat mingguan virtual Cabang Dinas Pendidikan 4 akan segera dimulai. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, penyampaian paparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Terima kasih ya. Foto satu lagi pada Bapak Kasubag Tata Usaha Bapak Rizky Widya Pratama SE, persilahkan. Mangga Bapak. Pak Rizky, apakah sudah ada di ruang duduk? Ibu, punten mungkin Pak Kasubag lagi di Porles, Bu. Oh, baik. Kalau begitu ke Ibu Rise Silvana, barangkali Ibu sudah bergabung? Hadiroh Bu, hadiroh. Oh, mangga Bu Rise dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas, Pak Kasubag TU, Ibu Analis, para arsiparis, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, dan juga staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Pagi hari ini saya ingin memperkenalkan salah satu inovasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yaitu aplikasi mutasi siswa. Bapak Ibu telah hadir bersama kita semua, yaitu tim pengembang dari Tikomdik Distrik Jabar. Perlu diketahui aplikasi mutasi siswa ini bekerja sama antara KCD dan Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu,
Dengan aplikasi ini diharapkan agar proses mutasi siswa dapat dilaksanakan dengan mudah dan dengan cepat. Perlu diketahui juga bahwa aplikasi mutasi siswa ini hampir mirip dengan sistem PPDB. Saya bilang hampir mirip ya. Dari soal akun siswa sampai dengan akun sekolah. Jadi nanti setiap siswa akan memiliki akun. Di dalamnya itu ada password dan username untuk dapat mengakses link aplikasi mutasi siswa ini. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah juga akan memiliki akun. Di dalamnya password dan username juga untuk dapat mengakses link aplikasi mutasi siswa ini. Bapak Ibu, untuk link mutasi siswa sekarang terdapat 3 link ya. Jadi link untuk siswa, link untuk sekolah, dan link untuk cabang dinas. Jadi ada 3 link ya Bapak Ibu. Dan kami berharap ke depannya akan menjadi 1 link seperti link PPDB. Jadi mau itu siswa, mau itu sekolah, mau itu KCD, linknya 1. Tapi untuk sementara, karena ini sifatnya soft launching, jadi kita mengakses melalui 3 link, itu ya Bapak Ibu. 3 link tersebut mungkin bisa ditampilkan pengembang dari Tikomdik. Nah, Bapak Ibu, ini untuk link siswa nanti akan kita share juga menggunakan disdikjabar.prof.go.id/emutasi/cadisdik4. Nah, kalau untuk sekolahnya yang membedakan itu adalah disdik.jabarprov.go.id/administrasi. Ada administrasi ya Bapak Ibu, /cadisdik4. Dan untuk KCD-nya sama seperti dengan sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini karena sifatnya soft launching, jadi mungkin masih banyak yang belum sempurna. Tentunya saya pribadi mengharapkan nanti masukan dan juga arahan dari Bapak Ibu mengenai aplikasi mutasi siswa ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mempraktekkan bagaimana link aplikasi mutasi siswa ini. Silakan Kang Rizky ya, namanya sama dengan Kasubag TU ya. Kang Rizky silakan, mungkin kita bisa memulai di template-nya, template mutasi siswa. Nah Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sudah terlihat template aplikasi mutasi siswa. Di dalamnya ada username dan password. Kita akan mencoba menggunakan akun siswa terlebih dahulu, karena siswa yang akan mutasinya. Oke, saya kasih contoh siswa dari SMA Negeri 3 Purwakarta. Ya, SMA Negeri 3 Purwakarta. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan kasih akunnya seperti ini. Ini sengaja saya tampilkan dulu. Misalnya SMA 3 Purwakarta itu Francisca misalnya. Nah, ini Francisca nih. Francisca ini dia punya username dan password. Silakan dimasukkan. Oke, masuk. Oke, kita masuk. Nah, nanti muncul tampilan data pemohon. Yang mengakses link ini adalah siswa atau orang tua siswa atau wali dari orang tua siswa. Oke, silakan masukkan ini data pemohon ada orang tua siswa ya. Namanya misalnya Rizky, misalnya Rizky, alamatnya di jalan apa, nomor handphonenya sekian 081 sekian. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah muncul daftar siswa atas nama Francisca ya. Di sini ada yang di blok hitam, ada juga yang tidak di blok. Artinya yang tidak di blok ini masih bisa diedit. Contohnya misalnya tempat lahirnya salah nih, bukan Purwakarta tapi Karawang. Oke, kita bisa edit ya, Karawang. Nah, kecuali yang hitam ini kita tidak dapat memblok. Nah, dari mana cabang dinas memperoleh data-data ini? Data-data ini adalah data dari sekolah yang dikirimkan. Waktu beberapa bulan ke belakang saya pernah men-share juga link pelaporan PPDB dan ada juga link pelaporan sekolah. Ini adalah data-data yang kami terima. Oke, ini sudah diisi data siswanya. Selanjutnya kita klik. Nah, ini siswa atau orang tua siswa mengisi data sekolah tujuan. Oke, misalnya dari SMA 3 Purwakarta ingin pindah ke SMA 1 Subang. Ya, coba ke SMA 1 Subang. Oke, kecamatannya Subang. Sekolah tujuannya itu SMA 1 Subang. Alasannya misalnya pindah tugas orang tua, Bapak Ibu, misalnya. Nah,
pindah tugas orang tua, ada berkas yang harus diunggah atau diupload. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ada SK perpindahan tugas, nanti kita isi ya. Ada juga surat keterangan sakit, misalnya alasannya surat keterangan alasannya sakit, berarti surat keterangan pindah tugasnya nggak usah diisi, ini salah satu aja. Nah, kemudian ada surat keterangan diterima di sekolah. Bapak Ibu, ini saya menjelaskan seolah-olah siswa tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari sekolah yang dituju. Ya, ini seolah-olah ya, ini seolah-olah siswa tersebut sudah mendapatkan surat diterima dari sekolah yang dituju. Oke, kita upload dulu ya. Kita upload dulu, kita sepakati dulu ya. Ini seolah-olah siswa tersebut sudah mendapatkan surat keterangan diterima di sekolah yang dituju. Karena Bapak Ibu kan siswa sekolah asal tidak mungkin mengeluarkan siswa tersebut apabila belum ada surat diterima dari sekolah tujuan ya. Oke, kita klik surat keterangan pindah tugasnya. Oke, coba ini kita simulasikan dulu ya Bapak Ibu. Itu di atas Pak Rizky, surat keterangan diterima. Ya, oke. Ini sudah lengkap Bapak Ibu ya. Oke, kita tutup. Ini sudah diunggah, langsung kirim. Oke, udah sukses ya Bapak Ibu, kita klik oke. Nah, ini data akan kembali lagi ke awal. Aplikasi ini akan kembali ke awal. Karena ini sudah selesai, kita keluar saja. Kita langsung menuju ke sekolah asal, ya, ke sekolah yang memang dia ingin keluar dari sekolah itu. Oke, kita langsung menuju akun sekolah asal. Nah, sama akun sekolah asal juga, yaitu SMA Negeri 3 Purwakarta. Silakan masukkan username dan passwordnya. Ini Bapak Ibu, seluruh sekolah kita sudah berikan akun, di dalamnya ada password dan username. SMA 3 Purwakarta. Oke, kita masuk. Oke. Nah Bapak Ibu, di dashboard ini ada tampilan pengelolaan dan mutasi, kita klik yang mutasinya. Kita klik yang mutasi, kita klik yang permohonan. Klik, nah nanti langsung muncul nama Francisca Vina Septiana dengan NIS yang sekian dan lain sebagainya. Statusnya ini masih menunggu konfirmasi dari sekolah asal ya. Karena harus dicek juga kan sama sekolah asal. Oke, kita klik validasi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada persyaratan yang memang harus dilengkapi dalam mutasi siswa seperti surat keterangan pindah keluar, surat kelakuan baik, sertifikat akreditasi, buku rapot, ijazah SMP, KTP orang tua, akte, KK, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di awal itu kan sudah di-download SK perpindahan tugas orang tua dan surat keterangan diterima. Ya, ini sudah langsung muncul. Otomatis sekolah asal langsung mengupload keterangan persyaratan-persyaratan yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui nanti di sekolah tujuan pun begitu siswa tersebut ingin bersekolah di sekolah tujuan Bapak Ibu, nanti kan akan turun surat keterima di sekolah tersebut, sama akan melakukan hal-hal seperti ini juga. Ya, ini saya tampilkan salah satu aja. Silakan Kang Rizky untuk diisi filenya. Ini filenya bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk foto JPG, bisa dalam juga bentuk PNG ya. Ini silakan diisi dulu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai di-upload. Langsung klik konfirmasi ya. Klik konfirmasi. Nah, di sini apakah Bapak Ibu sudah yakin mengenai data tersebut? Kalau sudah yakin, klik simpan. Oke, ada yang salah ini. Oke. Oke, sukses ya Bapak Ibu. Oke, misalnya ya.
Udah oke nih. Klik. Nah, muncul di tampilan sekolah asal itu ada kalimat atau poin atau fitur mengenai kalimatnya menunggu konfirmasi cabang dinas. Jadi ini akan di-approval oleh cabang dinas. Oke, kita masuk ke link cabang dinas. Oke, masukkan username cabang dinas. Oke, di link cabang dinas kita klik mutasi. Di link mutasi ini langsung muncul nama Francisca Vina Septiana, sudah dikonfirmasi oleh SMA Negeri 3 Purwakarta, menunggu konfirmasi dari cabang dinas. Oke, kita lihat karena kita tidak ingin asal-asalan dalam mengecek berkas-berkas tersebut, maka klik detail. Klik detail. Nah, syarat-syarat tadi akan langsung muncul di link cabang dinas. Ya, kita salah satu contoh surat keterangan diterima sudah betul belum anak itu sudah diterima, kita klik surat keterangan diterima di sekolah tujuan, takutnya bohong gitu ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, ini surat keterangan diterima. Oke, berarti sudah oke nih sama cabang dinas, sudah dicek, maka kita akan terbitkan surat pengantar dan surat rekomendasi. Oke, bisa klik close. Nah, di bawahnya itu ada surat rekomendasi dan surat pengantar dari cabang dinas. Oke, kita langsung saja. Misalnya sudah dicek sama kami, sudah dinyatakan lengkap dan oke. Nah, langsung kita konfirmasi. Sudah yakin? Kalau sudah yakin, kita klik simpan. Oke ya, sudah oke. Nah, Bapak Ibu, ini di link cabang dinas akan muncul unduh surat. Begitu juga di link sekolah tujuan dan sekolah asal akan muncul unduh surat. Coba kita cek. Kita cek SMA 1 Subang sebagai sekolah tujuan. SMA 1 Subang ya, sebagai sekolah tujuan, apakah betul surat pengantar dan rekomendasi tersebut sudah muncul di link sekolah tujuan? Oke, kita masuk. Nah, kalau di sekolah tujuan, kita klik mutasi, kliknya di diterima ya, di kolom diterima ya, klik. Nah, ternyata sudah muncul Bapak Ibu, sudah diterima nih statusnya, unduh surat, tinggal unduh surat, coba klik. Nah, udah nih. Nah, berarti sekolah tujuan itu tidak usah harus mengecek lagi ya, atau tidak usah harus upload lagi syarat-syarat yang tadi, tinggal langsung klik surat pengantar dan rekomendasi. Benar nggak sudah di ACC oleh Pak KCD? Coba kita buka surat rekomendasi atau surat pengantar. Nah, ini muncul Bapak Ibu, misalnya ini ya, sudah di ACC, ini bentuknya akan seperti ini. Oke, close. Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi saya jelaskan di awal sekarang, bila mana siswa tersebut mengkliknya itu, menguploadnya itu di sekolah tujuan yang paling utama, ya, ini akan otomatis di sekolah asal dia tidak usah mengupload. Jadi sekali upload itu akan nge-link ke semuanya. Jadi cukup sekali upload, mau itu di sekolah tujuan, mau itu di sekolah asal, syarat-syarat ini akan nge-link langsung. Jadi satu kali upload semuanya udah terisi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana kalau ada sekolah, ada siswa yang pindah sekolah, akreditasinya berbeda? Coba saya kasih contoh. Mungkin bisa dibuka lagi template-nya. Saya mau kasih contoh dari SMA Negeri 2 Sukatani, Purwakarta. Oke, ini saya mohon waktu ya Bapak Ibu. SMA Negeri 2 Sukatani. Namanya misalnya Julaiha. Ya, namanya Julaiha. Oke. Kita masukkan. Sama Bapak Ibu memohon siswanya, orang tuanya mengisi, misalnya namanya Rizky, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa, kita muncul. Nah, ingin pindah, namanya ini udah ada ya nama data siswanya. Misalnya langsung aja ingin pindah ke SMA Negeri 3 Purwakarta.
Purwakarta ya. Nah, pilih sekolah SMA 3. Nah, Bapak Ibu akan langsung muncul seperti ini. Tidak dapat melakukan mutasi peserta didik karena akreditasi sekolah asal itu C, akreditasi sekolah tujuan itu A. Ya, jadi sistem langsung menolak. Begitu juga dengan SMK. Apabila jurusannya tidak ada di SMK tujuan, itu tidak akan diterima. Contoh, SMK Negeri 1 Cibatu, jurusan administrasi perkantoran, ingin pindah ke SMK Negeri 1 Purwakarta, jurusan listrik, ya, itu akan menolak karena di SMK Negeri 1 Purwakarta tidak ada jurusan administrasi perkantoran, gitu kan ya. Jadi perpindahan itu tidak bisa. Itu ya, Bapak Ibu kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita oke saja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran singkat dari kami mengenai aplikasi mutasi siswa. Tentunya nanti silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ada sesi tanya jawab, dan juga kami memohon saran dan masukannya untuk perkembangan aplikasi mutasi siswa ini. Ini masih soft launching, Bapak Ibu, nanti kita akan melaksanakan grand launching. Nanti akan kami sampaikan waktunya kapan. Ini adalah gambaran singkat. Sekarang penyampaian yang kedua yaitu dari Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi, dipersilahkan. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ainul Hasan, yang saya hormati Bapak Kasubag, Pak Rizky Pratama, Analis Kebijakan Ibu Rista Silvana, semua rekan-rekan staf KC di Wilayah 4 yang sudah hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para pengawas pembina di Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah di baik SMA, SMK, dan SLB di Cabang Dinas Wilayah 4, para arsiparis yang juga sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Yeti selaku moderator pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat karunia limpahan rezekinya dan izinnya kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi bertatap muka lewat virtual ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna untuk kita tetap melakukan silaturahmi dengan baik di Cabang Dinas Wilayah 4 ini. Salam salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya juga sampai pada kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh satuan pendidikan yang sudah menyerahkan atau membuat kurikulum operasional dan sudah kami lakukan verifikasi, validasi, dan sudah ditandatangan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 atas nama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Izin menyampaikan, menginformasikan data sebentar. Izin ya, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, saya akan buka rekapannya terkait dengan penyerahan kurikulum operasional ataupun KTSP yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan. Oke. Muncul ya. Sebentar Ibu Bapak. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Halo? Sudah terlihat Bapak Ibu? Rekapitulasi pembuatan KWSP atau yang sudah disampaikan di SMA SLB
SMA Negeri Purwakarta 19 sekolah, SMA Subang 9 sekolah, SMA Karawang 9 sekolah. Jadi jumlahnya 34 sekolah. Bagi Bapak Ibu yang belum, mohon untuk segera menindaklanjutinya. SMA swasta ada 4 sekolah Purwakarta, Subang belum ada yang masuk, Karawang 3 sekolah. Jadi jumlah total di SMA swasta yang masuk kurikulum operasionalnya baru 7 sekolah. SLB Negeri Purwakarta 1, Subang 2, Karawang 1, jumlahnya 4 sekolah. SLB swasta dari Purwakarta Bumada, dari Subang ada 8, dari Karawang 2. Nah, ini data kurikulum operasional yang sudah sampai ke cabang dinas wilayah 4 yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Cabang Dinas sebanyak 55. Bapak Ibu, ini terkait dengan penyerahan kurikulumnya. Mohon Bapak dan Ibu kepala sekolah yang memang sekolahnya belum menyerahkan sesegera mungkin, karena kita sudah sampai di bulan Oktober, sudah hampir 1 semester berjalan pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan, sementara dokumennya belum sampai atau belum ditandatangani. Nah, yang kedua yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan Ibu informasi jika satuan pendidikan. Nah, di dalam kurikulum tersebut kan tertuang program-program sekolah. Jadi apabila satuan pendidikan akan melaksanakan studi banding bagi siswa ataupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya, mohon itu sudah terlihat bahwa di program sekolahnya itu ada. Jadi di kurikulumnya ada. Lalu untuk para siswa tentunya harus dilengkapi juga Bapak dan Ibu adanya rapat dengan orang tua siswa terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan bagi anak-anak kita tersebut. Sehingga dilengkapi juga dengan notulennya, kemudian daftar hadirnya, dan ini adalah menjadi penguat apabila program ini dipertanyakan oleh pihak luar. Kemudian harus dilengkapi juga dengan surat pernyataan orang tua dan kesediaan orang tua mengizinkan tentang kegiatan tersebut, dan tentunya berdampak pada pembiayaan yang menjadi beban dari masyarakat ataupun orang tua. Nah, ini harus ada bukti fisik, sehingga nanti apabila ada yang mempertanyakan terkait dengan kegiatan anak-anak kita yang ada di satuan pendidikan, ini akan menjadi kekuatan Bapak dan Ibu dalam menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan program sekolah. Kemudian yang ketiga, perlu diinformasikan Bapak dan Ibu bahwa sudah sangat diketahui oleh semua pihak bahwa satuan pendidikan terkhusus yang tertuang dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2008 bahwa tentang larangan KS. Nah, ini tolong saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, menghimbau untuk melihat, memonitor satuan pendidikan kita, khususnya Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidikan. Mohon kita harus sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga jangan sampai ini menjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan berdampak ketidakkondusifan di satuan pendidikan. Mohon catatan kita Bapak dan Ibu bahwa sumber belajar itu sendiri sudah ada banyak sekali sumber belajar yang bisa kita gunakan, dan LKS itu adalah lembar kerja siswa yang tentunya alangkah lebih efektifnya apabila dibuat oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan peserta didik. Inilah yang menjadi tupoksi guru selaku pendidik di satuan pendidikan. Sebagai kualifikasi profesionalnya, maka guru ini mampu untuk memberikan layanan bagi peserta didik. Salah satunya adalah bagaimana guru-guru kita ini terbiasa untuk membuat lembar kerja bagi peserta didik untuk membantu proses pembelajaran yang dilakukan di setiap pembelajaran masing-masing. Nah, ini mohon menjadi penekanan kita selaku kepala sekolah, dan mohon bantuan para pengawas untuk melakukan controlling terhadap satuan pendidikan dan memberikan motivasi dukungan kepada para guru untuk terus melakukan peningkatan kinerjanya, peningkatan kompetensinya, dan mampu memberikan layanan terbaik bagi anak-anak kita sesuai dengan kapasitas. Karena
tidak mungkin sebuah LK itu akan bisa digunakan untuk seluruh siswa, sehingga layanan bagi siswa itu akan sangat berbeda setiap leveling tergantung dari kompetensi dan kebutuhannya masing-masing. Nah, ini perlu difikirkan oleh kita semua, apa yang harus dilakukan oleh pihak guru dan kita selaku kepala sekolah dan juga pengawas untuk bisa melakukan terobosan-terobosan peningkatan mutu dari sisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, izinkan saya menginformasikan terkait dengan akreditasi. Ada informasi dari KPA Purwakarta yang mungkin ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, karena proses mengisi dia ini hanya tinggal 2-3 hari lagi sampai tanggal 13. Izin saya share screen Bapak Ibu. Ibu Bapak sudah terlihat? Oke. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan surat keputusan bagi sekolah atau madrasah pada Ban SM nomor 574 tahun 2022 ini yang berisi ada 5.621 sekolah atau madrasah di mana yang harus melakukan proses harus melakukan proses pengisian dia gitu ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu terkait dengan perpanjangan dari sertifikat akreditasinya. Nah, terkait dengan yang minggu lalu saya sampaikan bahwa anggaran dari pemerintah memang tidak mencukupi untuk semua divisitasi. Oleh sebab itu ada sekolah-sekolah yang memang tidak divisitasi tetapi tinggal cukup mengisi dianya. Data yang ada di dalam lampiran Ban SN tersebut untuk di KCD wilayah 4 itu ada SMA ada 17 sekolah, SLB ada 10 sekolah, sementara SMK adalah yang terbanyak 17 di Karawang, 15 di Purwakarta dan 40 ada di Subang, Bapak dan Ibu. Nah, saya menginformasikan untuk yang SMA, Bapak Ibu. SMA di Kabupaten Karawang itu ada sebanyak 8, Bapak Ibu. Dari 8 sekolah ini ada 1 sekolah SMA 1 Teluk Jambe yang sertifikat akreditasinya sudah keluar. Nah, kemudian di Subang itu ada 5 sekolah. Kemudian di Purwakarta itu ada 4 sekolah dan SMA 1 Campaka itu pun sertifikatnya perpanjangannya sudah keluar. Nah, untuk sekolah-sekolah yang memang belum ini SLB, mohon maaf, izin SLB ada sebanyak tadi 10 sekolah, Karawang 2, kemudian Purwakarta ada 5 dan Subang ada 3, Bapak Ibu. Nah, informasi yang kami dapatkan Bapak dan Ibu dari KPA Purwakarta bahwa sekolah atau madrasah yang sudah habis masa berlakunya pada tahun 2022 ini, maka perlu melakukan mengisi dia Bapak dan Ibu dan mengupload dokumennya di Sispena. Ini hanya mengingatkan ya Bapak dan Ibu, ini linknya https://garing kemudian bansm.kemdikbud.go.id /Sispena 2020 login. Nah, password dan username-nya menggunakan NPSN. Setelah masuk, ikuti tahapan proses, kemudian klik ajuan akreditasi. Upload surat ajuan akreditasi dan izin operasional dan lain-lain. Kemudian klik dia untuk mengisi dia, data isian akreditasi, menentukan level kinerja. 1, 2, 3, 4, setiap butir sesuai dengan kondisi satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Satuan pendidikan baik madrasah yang akan diproses perpanjangan sertifikat akreditasinya adalah satuan pendidikan yang paling tidak telah melakukan pengisian dan memilih level kinerja sesuai dengan butir pada Sispena hingga tersimpan dengan benar atau sampai dengan klik simpan selesai. Bapak Ibu hati-hati ya, sampai simpan selesai. Kemudian klik DU untuk upload dokumen sekolah.
Utamakan mengisi dia di Sispena dengan menentukan level terlebih dahulu. Batas akhir mengisi dia adalah 13 Oktober 2022. Dilanjutkan upload dokumennya itu bisa sampai bulan November atau sebelum bulan November 2022. Ini informasi dari KPA ya. Apabila sekolah atau madrasah Bapak Ibu yang ada dalam catatan di surat tadi tidak mengupload data sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka status akreditasi sekolah tersebut berakhir dan tidak memiliki status akreditasi. Nah, ini menjadi catatan Bapak dan Ibu. Mohon sekolah-sekolah yang terdata harus mengisi dia itu sesegera mungkin untuk dilakukan. Sekolah yang tidak tercantum, Bapak Ibu ya, tidak tercantum dalam surat tersebut adalah sekolah yang sudah divisitasi, sekolah yang sudah mengisi dia. Bila kendala di Sispena, silahkan mengisi Google Form dari Ban SM. Bila sekolah tersebut yang tercantum dalam data tersebut baru sekolah baru dan belum meluluskan, belum memiliki izin dan ada kelas kosong, maka sekolah tersebut masuk kategori sekolah yang belum memenuhi syarat untuk mengisi dia, sehingga tidak perlu mengisi dia di Sispena. Segera mengisi link Google Form di Ban SM dengan alamat https://garis-2.li/bs/login. Nah, Bapak Ibu, atau alamat yang ada di layar ini. Sedangkan sekolah yang sebelumnya termasuk sebagai sasaran akreditasi dan sudah mengisi dia dan mengupload dokumen secara lengkap di Sispena, maka ditegaskan kembali bahwa sekolah tersebut tidak perlu mengisi laporan di Google Form. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang kemarin masuk pada data tetapi tidak ada visitasi, maka tidak perlu mengisi laporan di Google Form. Nah, dahulukan mengisi dia, lalu menentukan level kinerja sebelum tanggal 13 diusahakan Bapak dan Ibu jangan lupa ketik simpan, kemudian setelah itu baru mengupload dokumen di Sispena sebelum bulan November. Jadi akhir Oktober ini diharapkan sudah bisa diselesaikan. Nah, Bapak Ibu, setelah itu baru bulan November akan ada rapat pleno di Ban SM dan sertifikat akreditasi dapat di-download pada akhir November dan awal Desember 2022 melalui Sispena masing-masing. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kita sikapi bersama. Jadi mohon sekolah-sekolah yang belum menyelesaikan untuk mengisi dia, tolong bantu juga oleh para pengawas pembina sehingga mempercepat proses pengisian dia agar sertifikat akreditasinya nanti akan bisa dilakukan perpanjangan. Informasinya lebih lanjut Bapak Ibu bisa komunikasi dengan para pengawas pembina. Nah, Ibu Bapak terkait dengan akreditasi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk bisa menindaklanjuti, silakan berkoordinasi dengan para pengawas pembina untuk bisa melakukan proses secepatnya sebelum tanggal 13 Oktober. Selanjutnya Bapak dan Ibu izinkan menyampaikan bahwa TRK untuk GTK Bapak Ibu memang belum link kepada TPP bulan ini, tetapi untuk bulan depan untuk GTK guru dan tenaga kependidikan itu sudah akan link kepada TPP, sehingga mohon memperhatikan bagaimana teman-teman di satuan pendidikan untuk bisa mengisi sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh para guru dan tenaga kependidikan. Mungkin informasi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon sekali lagi dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan sekolah kita akan terus maju dari hari ke hari dan kita akan berikan layanan terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi Kurnia Dewi yang telah menyampaikan paparannya.
Penyampaian paparan yang berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI, dipersilahkan. Bapak mangga, Bapak. Oh, melalui YouTube ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. KPU, rekan-rekan analis, rekan-rekan pengawas, para kepala sekolah negeri maupun swasta, rekan-rekan arsiparis, para guru, TU dan staf yang hadir dalam rapat rutin setiap Selasa. Terima kasih rekan-rekan sudah aktif hadir di hari ini. Mudah-mudahan terus kita tingkatkan. Bagi yang tidak hadir agar diingatkan, memanfaatkan momen setiap Selasa ini untuk mendengarkan berbagai informasi kedinasan, serta kita bisa berdiskusi tentang beberapa hal yang urgen yang harus segera kita selesaikan. Rekan-rekan, di hari ini saya ada acara khusus sehingga nanti kalau waktunya memungkinkan bisa bergabung dalam rapat ini. Dalam beberapa hal perlu saya sampaikan yang harus menjadi perhatian rekan-rekan. Yang pertama, rekan-rekan perlu diingat bahwa cabang dinas hadir sebagai kepanjang tanganan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya cukup luas, sehingga dibentuklah cabang dinas. Dan sekolah negeri ya, itu UPT-nya cabang dinas, sehingga di kop suratnya muncul kan, distrik provinsi cabang dinas baru nama sekolah. Artinya untuk beberapa hal yang sifatnya urgen dan bersifat kebijakan, tolong harus dilaporkan ke cabang dinas. Misalkan ada MOU ya antara sekolah dengan pihak luar, silakan ya mengadakan MOU sekolah, tetapi harap melaporkan. Syukur-syukur di bawahnya mengetahui cabang dinas, kalaupun tidak melaporkan, sehingga kita bisa memberikan catatan atau koreksi manakala MOU tersebut tidak tepat atau ada yang keliru dalam perikatannya. Apapun itu ya, kecuali kegiatan rutinitas pembelajaran, silakan itu menjadi otoritas sekolah. Ya lagi ya, agar ikatan-ikatan sekolah dengan pihak luar itu dilaporkan ke cabang dinas, dan beberapa hal harus mengetahui cabang dinas sebagai kepanjang tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Yang berikutnya, wilayah kerja kita cukup luas ya, 3 kabupaten dengan 423 sekolah negeri dan swasta, SMA, SMK, dan SLB, sehingga tidak memungkinkan kalau kepala cabang dinas harus merambah ya, menjangkau seluruh sekolah, sehingga kita dibantu oleh 25 pengawas untuk melakukan supervisi, baik itu tentang manajerial, baik itu tentang keguruannya gitu ya, baik itu tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Itu peran pengawas, sehingga saya mengharapkan kerjasama yang baik ya, bahwa kehadiran pengawas di sekolah, tentunya sekolah binaannya, itu adalah representasi dari cabang dinas, sehingga komunikasi kerjasama itu diharapkan agar dengan hubungan yang baik, maka keleluasaan untuk saling mengoreksi, saling melengkapi itu akan terjalin. Seperti pengawas mengadakan rapat-rapat, mengundang para
guru untuk komunikasi, ya, mendengarkan, bahkan mensupervisi, baik itu tentang pembelajaran atau dengan sekolah tentang bagaimana cara menyusun KOSP atau implementasi Merdeka Belajar, Jabar Masagi, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi tugas kita bersama yang di lapangan kami di cabang dinas diwakili, gitu ya, terwakilkan oleh para pengawas. Ya, itu ya. Sehingga kalau rapat ya silakan bisa dipertanggungjawabkan, ada maka minum rapat, gitu ya. Kalau sampai lembur silakan saja, gitu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kita dorong juga pengawas terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi memahami berbagai hal tentang peran dan fungsi pengawas di sekolah. Itu ya tentang bagaimana peran kita dilakukan di wilayah. Sehingga mohon maaf kalau saya jarang berkunjung ke sekolah, karena memang selain keterbatasan waktu juga sudah saya wakilkan, ya, ke pengawas. Tentunya tanpa menghilangkan komunikasi langsung, sehingga rekan-rekan para kepala sekolah negeri maupun swasta selain bisa ke pengawas yang ada di binaannya masing-masing, ya, pengawas binaan masing-masing, juga bisa telepon atau WA ke saya, karena HP saya sudah tersebar ya di grup-grup sekolah. Silakan, sehingga kita bisa berdiskusi untuk mencari solusi berbagai hal kaitan dengan peningkatan mutu akses dan tata kelola pendidikan. Yang berikutnya yang sekarang sedang gecah-gecahnya pemberitaan di media, ya, dan isu yang sudah menasional, ya, kaitan dengan data-data kependidikan yang ada di Dapodik. Sehingga di beberapa waktu yang lalu sekolah, ya, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak tentang Dapodik. Bahkan sekarang melibatkan pengawas ikut mempertanggungjawabkan dengan menandatangani di dalamnya dan melibatkan cabang dinas. Itu bukan sekedar dokumen, itu mengandung makna bahwa data-data yang diinputkan rekan-rekan dalam aplikasi Dapodik bukan hanya tentang hak input sekolah, tetapi melibatkan pengawas untuk melakukan supervisi agar data-data itu diinput secara benar, baik caranya maupun substansinya, ya. Kalau sisanya 20 ya 20, 1000 ya 1000. Bahkan melibatkan cabang dinas, ya. Artinya cabang dinas juga harus memantau itu. Dan pada kesempatan yang baik ini saya secara resmi memerintahkan, sekali lagi ya, saya secara resmi memerintahkan semua sekolah baik negeri maupun swasta kepada kepala sekolah, saya perintahkan tolong cek betul tim input Dapodik, cek betul data-data dan jumlah siswa yang diinputkan di aplikasi Dapodik harus sama dengan faktual. Kemarin mungkin sudah diinputkan sampai cut off, ya. Mungkin masih ada beberapa yang keluar masuk gitu ya, karena memang psikologis orang tua, sosiologis orang tua yang kadang juga mengizinkan, kadang juga tidak. Tetapi sekarang sudah waktunya, ya, sudah waktunya, karena ini sudah UTS, ya, sudah menginjak mau ke Desember, ya, mau berakhir semester, sehingga tidak logis kembali kalau itu menjadi alasan. Sehingga saya perintahkan setiap sekolah dipastikan data input jumlah siswa yang diinput di aplikasi Dapodik itu dan data siswa real yang mengikuti pembelajaran di sekolah. Silakan itu dikoreksi, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah menjadi sorotan nasional, ketimbang kitanya menunda-nunda dengan berbagai alasan,
nanti ada masalah, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tetapi sekali lagi saya menginstruksikan, memerintahkan setiap sekolah, rekan-rekan kepala sekolah mulai ya, undang tim Dapodiknya, pastikan yang diinputkan, ya, jumlah siswa yang diinputkan dalam aplikasi Dapodik adalah betul-betul data faktual yang ada di sekolah, baik yang mengikuti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh seperti SMA terbuka, ya. Selama memang ada, ya, walaupun dengan mekanisme terbuka, ya, SMA terbuka kan tidak mesti tiap hari, tetapi dipastikan itu memang siswanya. Yang lainnya dibersihkan, itu ya. Dan saya minta juga kepada rekan-rekan pengawas, ini instruksi juga, silakan di wilayah binaannya, di sekolah binaannya, pastikan bahwa data jumlah siswa yang diinput di aplikasi Dapodik sudah sesuai dengan faktual. Sebenarnya tidak perlu instruksi, cukup dengan peran dan fungsi pengawas yang melakukan supervisi, ya. Tetapi ini penegasan, ini kalau pengawas ke sekolah kencang, dan memang harus seperti itu, ya. Mengingatkan agar betul-betul yang diinputkan itu sesuai dengan faktual. Bagaimana metodenya, silakanlah. Apakah dengan mengecek daftar hadir, dengan mengecek dibandingkan dengan jadwal pembelajaran, ya. Kalau daftar hadir siswanya ada 5 rombel, berarti kan harusnya tergambar juga, ya, dengan jumlah guru, tergambar juga dengan jumlah jam penugasan guru, ya, belum laporan-laporan yang lainnya. Saya harapkan instruksi ini segera direalisasikan, segera dilaksanakan agar kita bagian dari sekolah yang tertib, ya, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari, ya. Kemudian yang berikutnya, beberapa hal yang sekarang sedang mencuat di media, ya, karena di kabupaten tertentu ternyata ada sedang ramai, ya, tentang PIP, ya, PIP. Ini menjadi perhatian kepada para kepala sekolah dan pengawas. Tetap hati-hati dalam mengajukan PIP, ya, tanpa menghambat. Artinya PIP itu tetap harus sepengetahuan kepala sekolah. Silakan kepala sekolah membentuk tim manajemen PIP, sehingga manakala ada usulan siapapun untuk masuk dalam program PIP, lakukan verifikasi. Ya. Jadi jangan juga gitu, karena saking khawatirnya ditolak. Nah, nanti kan hak masyarakat yang memenuhi syarat yang layak menjadi terhambat, ya. Silakan aja, silakan mereka mengajukan siapapun itu, ya, mau pribadi mau kelompok, silakan lakukan verifikasi. Apa yang verifikasi? Karena ada syarat-syarat menerima PIP. PIP kan untuk yang masyarakat ekonomi tidak mampu, ya, gitu, dilihat nanti tergambar di DTKS dan lain sebagainya. Apakah ini siswa di sekolah saudara atau bukan? Silakan saja. Kemudian ikuti prosedur berikutnya. Apakah itu harus di input di Dapodik? Ya, diinputkan saja. Selama memang sesuai dengan ketentuan, ya, syarat yang ditentukan dalam program PIP. Untuk itu nanti secara khusus Pak KPU, ya, adakan sosialisasi, ya, tentang PIP, ya, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Siapa narasumbernya? Undangan saja yang kompeten di bidangnya, bila perlu dari kementerian, gitu, ya, agar ini clear, ya, karena kita juga ada dua, setahu saya, mudah-mudahan ini juga kalau salah silakan dikoreksi, ya. Ada PIP yang diajukan murni oleh sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan.
Tapi juga ada PP yang diajukan oleh pihak lain, apakah perorangan maupun kelompok ke sekolah. Ya. Silakan nanti kita dengarkan saja apa yang disampaikan oleh para narasumber dari kementerian. Yang pasti model apapun, tetap layanan pendidikan harus berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, para kepala sekolah, ya, saya dorong agar jangan tetap waspada, tetapi jangan juga khawatir selama kita berada pada titik yang benar, prosedur yang benar. Kalau ada di luaran informasi, ada pemotongan 50%, ya panggil saja orang tuanya. Karena kita tidak bisa juga memantau apa yang mereka kerjakan di luaran sana kan. Gitu. Bikin pakai integritas, surat pertanggungjawaban mutlak, bahwa PIP yang disalurkan itu menjadi tugas orang tua untuk membelanjakan sesuai dengan ketentuan. Gitu. Artinya tanggung jawab mereka. Karena tadi di luar sana kita tidak bisa memastikan itu digunakan untuk apa. Tetapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak setidaknya ini menjadi warning, ya, mengingatkan mereka agar itu digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah. Yang berikutnya saya mengulas kembali tadi tentang peran pengawas. Sekali lagi, pengawas hadir di sekolah itu representasi cabang dinas, bertugas melakukan berbagai supervisi baik tentang manajerial, ya, bagaimana pengelolaan sekolah, tentang kurikulum, bagaimana cara menyusun KOSP atau KTSP, bagaimana cara menyusun RKS, karena saya lihat RKS juga belum pada beres. RKS dibuat dua, ya, RKS murni 2022 dan perubahan 2022. Silakan itu disiapkan, termasuk KTSP atau KOSP. Kita harapkan di dalamnya sudah mengadopsi project based learning, ya, pendekatan berbasis project, ya, baik yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar maupun menggunakan kurikulum 2013. Sementara itu, sekali lagi, komunikasi menjadi penting, ya, rekan-rekan memanfaatkan peran pengawas dan para pengawas agar betul-betul bisa mengoptimalkan perannya, karena sekolah binaannya cukup banyak. Kalau harus setiap sekolah dikunjungi, saya kira nggak cukup waktu, ya. Saya sih mendorong dibuat grup-grup saja, apakah per 5 sekolah atau per beberapa sekolah, sehingga pada saat berkunjung mengadakan supervisi pembinaan, maka dihadirkan oleh beberapa sekolah tersebut, ya, sehingga cukup waktu lah untuk melakukan pembinaan. Kemudian juga para kepala sekolah betul-betul menerapkan, mengimplementasikan peran dan tugasnya untuk melakukan berbagai supervisi di internal sekolah, baik itu manajerial, bagaimana pengelolaan keuangan, ya, input data dapodik harus benar, pengelolaan aset, personil, gitu. Itu juga terus diperhatikan. Belum juga supervisi pembelajaran. Pastikan pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan koridor, ya. Berbagai program pemerintah juga dijadikan acuan, ya, misalkan sekolah bebas bullying atau perundungan, pastikan. Dan ini juga bagian penting harus rekan-rekan lakukan di sekolah masing-masing. Program Jabar Masagi, ya, bagaimana kearifan lokal kita angkat, khas Jawa Barat kita angkat menjadi satu model dalam implementasi Merdeka Belajar dan lain sebagainya, sehingga kita harapkan dengan kerjasama yang baik, saling melengkapi, maka berbagai hal bisa kita selesaikan. Saya cukup, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, yuk kita tingkatkan akses mutu pendidikan dan perbaiki tata kelola. Dan terakhir, mulai minggu ini cabang dinas sudah
menerapkan, mengimplementasikan proses administrasi online untuk mutasi siswa internal cabang dinas dengan cara mengisi link yang sudah kita siapkan. Perpindahan siswa antar sekolah di internal cabang dinas sudah berbasis online. Nanti silakan Ibu Rise ya sebagai penanggung jawab untuk mensosialisasikan bagaimana implementasi dan prosedurnya. Yang jelas mulai minggu ini saya tidak menandatangani kembali ya, tidak menandatangani lagi mutasi siswa melalui manual. Silakan itu lakukan melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ainur Hasan yang telah menyampaikan pemaparannya. Untuk berikutnya barangkali Bapak Kasubag, Pak Rizky sudah bergabung. Ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Tidak ada. Pak Dida, tidak ada. Bapak Kasubag barangkali. Baik, kalau tidak ada, untuk sesi paparan materi dilaksanakan dengan lancar, maka untuk acara ketiga yaitu acara sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta rapat mingguan yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, Bu T. Boleh dari saya pertama? Mangga Pak, mangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Kasubag, Ibu Analis Kebijakan, baik Ibu Santi maupun Ibu Rise, serta seluruh peserta rapat mingguan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah SWT. Mohon maaf, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan yang pertama disampaikan oleh yang terhormat Ibu Rise Silvana selaku Ibu Analis Kebijakan yang memaparkan tentang mutasi siswa secara online. Ini saya ingin bertanya, bagaimana kalau ada sekolah yang sudah terlanjur sebelum sistem ini diberlakukan secara online. Yang kedua, apakah ada batasan kalau dari swasta pindah ke negeri? Apalagi tadi dikatakan bahwa kalau secara online, manakala nilai akreditasinya itu yang dituju itu lebih tinggi dari yang akan mutasi, kalau di secara online itu sistem menolak. Nah, bagaimana ini untuk yang kebetulan andai di sekolah ada yang sudah melakukan rotasi mutasi siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali pada yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan 4, Bapak Haji Ainur Hasan. Pada rapat-rapat mingguan yang lalu, Bapak telah menyampaikan terkait hubungannya dengan P3K, yaitu terkait dengan pemenuhan jam guru yang P3K. Apabila kekurangan jam setelah dipenuhi di mana mereka mendapatkan SK tetap masih kurang, ya. Sedangkan minimal kan harus 24 jam.
dulu Bapak menyampaikan ini bisa diselesaikan antar kepala sekolah. Silakanlah. Jadi kepala sekolah di mana P3K ada memohon izin untuk memenuhi jam di sekolah lain dan sekolah yang dituju menyetujui atau menerima, itu kan dulu kata Pak Kajadi seperti itu. Nah sekarang sebenarnya prosedur untuk pemenuhan jam bagi guru P3K ya, yang kekurangan jam itu seperti apa prosedurnya Pak? Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf ya besar-besarnya baik kepada Ibu analis Ibu Risa Silvana ini tentang mutasi siswa yang sebelum online ini berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Risa, barangkali mau langsung dijawab aja. Langsung aja Bu, takut lupa. Ya, mangga silakan Ibu. Hatur nuhun Pak Haji Muhammad. Pertanyaannya, tadi pertanyaannya apakah sekolah yang sudah melaksanakan mutasi siswa sebelum aplikasi ini launching itu gimana gitu? Enggak? Ya, bagi sekolah yang sudah melaksanakan mutasi siswa sebelum sistem ini launching, itu manual dulu Pak, manual dulu gitu ya. Manual dulu tetap akan kami terima, jadi silakan aja tidak apa-apa. Tapi mulai minggu depan, sudah menggunakan online semua Pak. Sudah menggunakan online semua. Jadi anu atos pengerma besawios manual heula gitu Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, saya lupa tadi udah jelasin apa belum ya. Gimana nih untuk dari swasta ke negeri, Bu? Kalau swasta ke negeri boleh Pak, asal satu jenjang boleh. Dan akreditasinya sama kan. Kalau tadi kan kalau minggu depan itu kan secara otomatis menolak Pak. Artinya kalau swastanya itu grade-nya sama, A ke A atau B ke B atau A ke B, itu dia boleh. Maksudnya sistem akan langsung mengakses. Tapi kalau misalnya dari C, B ke A, itu sistem akan menolak gitu kan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas ya, Bapak ya. Tapi upami ayeuna ayanu pada ngali yang manual heula nanti kita cek gitu ya. Itu ya Pak. Nah, mungkin ada sedikit mangga sami-sami. Ada sedikit tambahan juga, saya lupa tadi udah jelasin atau belum. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau ada yang pindah yang dari MA atau yang luar dari KCD? SMK ke SMA. Nah, biasa SMA ke SMA mah tuh Pak. Biasa beda jalur. Misalnya ada perpindahan dari MA ke SMA gitu ya. Atau dari luar KCD 4, dari Bandung, dari Sukabumi, terus di luar provinsi. Nah, itu gimana? Nah, itu untuk mereka akan mendapatkan akun tersendiri, Pak. Jadi nanti kita akan kasih akun. Jadi sama kayak PPDB. PPDB juga seperti itu. Untuk CPD yang di luar Provinsi Jawa Barat akan kita kasih akun dan link khusus. Tetap bisa mengakses. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dipahami ya Pak Haji. Mangga salah jemaah. Maaf, boleh nyambung Ibu. Saya Rika dari SMA 1 Kalijati. Sebentar ya. Mangga. Oh iya, dulu ya Pak TB ya, saya dulu ya, karena nyambung. Mangga. Hatur nuhun Pak TB. Ini terkait masih pertanyaan ke Bu Risya. Ini Ibu tentang aplikasinya. Apakah aplikasi ini berbasis web ataukah harus diunduh melalui Play Store gitu ya, Google Play Store. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya terkait tadi saya mengikuti langkah demi langkah untuk mutasi ini, ketika pertama kali pemohon itu harus membuat alasan gitu ya, membuat alasan kenapa alasan perpindahan itu ada karena misalnya sakit atau misalnya karena perpindahan orang tua. Sehingga nanti di tahap keduanya adalah harus memberikan mengunggah hasil scan dari SK kepindahan ataukah surat sakit. Nah, apakah
boleh tidak mungkin, kalau mungkin masih dikembangkan, itu saja langsung dibuat pilihan. Karena kadang-kadang orang tua juga bingung apakah ini harus dibuat dua-duanya atau tidak. Sehingga ketika klik alasan perpindahan ini sakit, maka langsung dia link ke unggah sakit gitu ya. Kalau misalnya mutasi, maka dia langsung ke link ke mutasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah saat ada permohonan mutasi, kemudian mutasi itu sudah divalidasi oleh KCD, kemudian sekolah yang dituju ini akan mendapatkan notifikasi atau tidak, ataukah nanti notifikasinya dikatakan saja bahwa ada pesan melalui WA Group bahwa sudah dimutasi, apakah atau mendapatkan notifikasi khusus. Itu yang terkait dengan pertanyaan untuk Ibu Analis Bu Risha. Kemudian satu lagi saya mungkin ini juga sama ditujukan ke Pak KCD, tapi karena Pak KCD-nya tidak hadir, mungkin ada yang bisa mewakili terkait kebutuhan kami tentang guru TIK, Ibu, bahwa di kami ini tidak punya guru TIK. Kemudian saat ini ditangani oleh 2 orang guru, yaitu guru sejarah dan guru PJOK, tetapi dua-duanya sudah over dari segi jam mengajarnya. Nah, waktu itu Pak KCD mengatakan secara teknis bisa merekrut, tetapi kemudian terkait kebijakan itu tidak bisa karena 2023 sudah tidak ada honorer. Tetapi saya juga mendapatkan informasi bahwa tentang penghentian tenaga honorer itu ditunda. Nah, apakah kami boleh tidak untuk merekrut guru TIK? Sekalian juga nanti ini pertanyaan ini juga ke Ibu Herna ya untuk penganggarannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Risha. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih sekali untuk masukannya, untuk tidak membingungkan mungkin ya, tidak membingungkan orang tua atau siswa. Nanti kita akan perbarui ya Bu ya, mau pilih keterangan sakit atau mau pilih pindah tugas orang tua. Oke, nanti kita perbaiki. Hatur nuhun Bu, hatur nuhun bisa masukannya. Kemudian untuk notifikasi khusus belum ada Bu, belum ada. Jadi mungkin ditoel wae Bu, admin saya Bu ditoel eta tinggalikeun gitu kan. Ditoel lah Bu, masih pakai masih hibrid berarti. Ya. Ditoel lah Bu, eta mah merada cengar ditoel heula Bu. Nah, linknya itu kita berharap dan sangat-sangat berharap kita nanti udah bisa diunduh di Play Store. Karena eta can aya Bu, pakai web heula Bu ya nama nu tadi saya share-nya Bu nya. Pakai link itu aja dulu Bu ya. Kalau saya mah lebih milih web aja Bu, karena kalau Play Store itu bisa membebani memori HP. Ya Bu. Ya. Sementara mah nganggo link eta heula Bu, kumargi di KCD tah can gaduh website Ibu ya, serverna awis ya tah can gaduh. Jadi nganggo heula kerjasama sareng Tikomdik. Hatur nuhun panginten itu Bu Rika ya. Jelas ya. Katilu Ibu anu katilu tentang guru TIK. Alah eta mah teu bisa ngajawab Bu. Mangga kudu berwenang panginten. Billy Abi nyarios. Baik. Sama 3 Subang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Ibu Analis, Pak Kasubag, dan Bapak Ibu. Pertanyaannya sudah ditanyakan oleh Pak Haji Mamat, oleh Ibu Rika. Jadi semua sudah ditanyakan. Saya videonya Pak Dadang videonya. Wajahnya biar kelihatan Pak. Semua sudah ditanyakan tentang tadi masalah madrasah aliyah sudah ya, madrasah aliyah sudah langsung dijawab oleh Bu Analis. Kemudian tentang swasta udah, tentang semua sudah. Tapi karena sudah saya mengacungkan pertanyaan, tetap harus ada pertanyaan, yaitu ya, pertanyaannya bukan pertanyaan lah, permohonan materi yang dibawakan oleh Ibu Analis, baik oleh Ibu Risha atau Ibu Santi, tolong di-share materinya ya. Kemudian tentang KWSP, Ibu tadi baru 9 katanya Subang, tapi kalian sudah banyak Bu yang didatangan oleh Pak Kaja, tapi belum dilaporkan katanya banyak Bu KWSP itu, karena banyak tanda tangan saja ke KCD, kemudian pulang tidak dilaporkan gitu, hanya tanda tangan saja itu KWSP.
Kemudian ada satu lagi tambahan Pak yang sangat urgen, sangat penting, hasil daripada di Hotel Pep Subang, Pep Karawang, pendampingan ini pendampingan ke Jakti. Saya sudah datangin lagi oleh LSM Rakyat Nusantara, datang lagi. Nah, dia menanyakan apa hasil dari pendampingan tersebut. Makanya ini jangan sampai berbeda-beda jawabannya nanti. Mungkin nggak akan saya saja, karena yang dapat surat ini banyak sekolah ini. Jadi tolong jawabannya jangan berbeda-beda. Nanti kita misalkan jawabannya SMA aja, jawabannya kira sama, berarti berbeda jawaban dari pendampingan itu. Saya ditanyakan, saya tidak ngejawab. Pokoknya saya tadi, pokoknya jawabannya ya belum dijawab, karena yang menghubungi LSM tersebut bukan saya, tolong aja. Saya sudah pendampingan dengan Jakti karena saya tidak ada. Jadi nanti katanya akan datang lagi menanyakan itu hasil daripada pendampingan dengan Jakti itu apa hasilnya, itu saja. Itu aja Pak, karena Ibu ya. Kalau bisa Ibu akun dan password dari aplikasi mutasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Waalaikumsalam. Ini masih dalam tahap penyempurnaan. Insya Allah mulai minggu depan kita akan share akun sekolah ya, ke sekolah masing-masing dan akun siswanya. Gitu Penginten, Pak Dadang. Ya, turun. Mangga. Baik, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, yang mau ditanyakan lagi, mangga. Ya sedikit ya, mungkin ya, mangga. Menanggapi dari Pak TB ya Pak. Menginformasikan pada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Pak KCD itu akan tanda tangan KOS itu setelah kami parap Pak. Jadi mohon kalau memang ada sekolah yang sudah ditandatangan KOS-nya kemudian tidak ada parap kami, mohon sesegera mungkin melaporkan pada kami Pak untuk pendataan. Jadi mohon link untuk kegiatan penandatanganan KOS itu diikuti ya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Tujuannya adalah untuk kita akan melakukan proses kesesuaian antara kurikulum yang dikembangkan di satuan pendidikan. Mohon izin ya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Pak. Turun. Baik, terima kasih Ibu Santi. Ada lagi barangkali yang Bapak Ibu ingin sampaikan atau tanyakan? Baik, terkait P3K, barangkali ada yang mewakili menjawabnya, Pak Dida barangkali? Atau Bu Herna? Tidak ada ya? Izin Bu, diulang pertanyaannya Bu. Pertanyaannya terkait P3K tentang pembagian jam mengajar, yang satu itu, yang kedua perekrutan, Bu. Itu nanti Pak Dida ya Bu, kirain terkait keuangannya. Ya itu Bu, tadi ada Ibu Rika yang tadi mempertanyakan masalah anggaran barangkali itu. Untuk pemenuhan jam Bu ya. Oh iya, maaf Bapak. Bukan pemenuhan keuangan. Mohon ti Bapak itu, ti Ibu Rika tadi aya nu naroskeun terkait penerimaan kembali, bagaimana dengan pembayarannya barangkali itu tadi Ibu Rika. Sip, good. Silahkan Bu Herna atau bagaimana? Pak Dida? Tidak ada ya? Tidak ada yang mau bertanya lagi barangkali Bapak Ibu? Ada Pak Juswandi tuh SMA 5. Mangga atuh Pak Suwandi, mangga Pak Suwandi, mangga. Pak Dadang menibagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak KCD, yang terhormat Pak Ibu Analis, yang terhormat juga pengatur acara dan rekan-rekan yang hormati para kepala sekolah. Yang perlu saya tanyakan terkait dengan rapat orang tua di sekolahnya masing-masing. Beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan rapat bersama orang tua. Namun karena ada sesuatu hal, banyak pertanyaan mungkin atau pengaduan dari LSM kepada Pak Kadisdik, sehingga di stop
untuk rapat bersama orang tua. Dengan ini kami ingin menanyakan kapan boleh kita mulai rapat kembali, yang terutama yang belum sekolah bersama dengan orang tua. Karena selama ini kami sudah menyampaikan RKS, sudah menyampaikan juga DRT ke KCD, namun belum ada realisasi tanda tangan dari RKS yang di KCD itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Sekolah sudah mulai kembali. Apakah memang Pergub 44 itu mau direvisi atau tidak? Yang jelas kami menunggu kejelasan kapan mulai lagi boleh sekolah mengadakan rapat dengan atau bersama orang tua. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, siapa yang akan menjawab barangkali? Ibu Izin atau siapa? Wandi, untuk yang tanda tangan RKS, pas itu sudah dicek Pak, revisinya sudah disampaikan oleh staf Bapak. Namun pada saat mau ditandatangankan ke Pak KCD, itu fotokopinya Pak, yang aslinya nggak ada. Oh gitu. Itu asli. Itu asli. Aslina tuh kan. Kedah aslina Kang. Ulah kopi. Asal asli itu kan sangakeun teh. Jadi RKS mau ditandatangani, kalau sudah itu boleh rapat kembali, Bu. Sedikit informasi mungkin Pak. Gini, Dinas Pendidikan kan sedang melakukan revisi terkait dengan Pergub Pak. Sampai hari ini memang hasil revisinya belum kami terima Pak, sehingga informasi terakhir kemarin bahwa sebelum ada perubahan atau penyempurnaan pada Pergub tersebut, sekolah mempersiapkan untuk kelengkapan persyaratan untuk rapat dengan orang tua siswa, sehingga mungkin mohon bersabar dulu Bapak Ibu semuanya sambil kita menunggu informasi terkait dengan perubahan Pergub, sehingga kita nanti menjadi kekuatan hukumnya jelas gitu ya Pak ya. Jadi kalau memang RKS-nya sudah tertandatangani ya alhamdulillah, berarti satu jalan atau satu dokumen sudah kita siapkan juga gitu Pak. Jadi ditunggu saja Pak Suwandi ya. Nanti secepatnya kami informasikan apabila sudah ada regulasi perubahannya gitu. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Santi. Bagaimana Pak Suwandi? Siap, udah cukup. Alhamdulillah. Barangkali dari SMK Tunas Bangsa. SMK Tunas Bangsa masih stay? Binong, teu pada naroskeun mata binong. Oh, mangga atuh, mangga. Mangga nu bade naroskeun. Baik Bu, terima kasih. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak KCD, Ibu Analis, Pak Kasubag, dan para pengawas serta rekan kepala sekolah. Sedikit Bu yang ingin saya tanyakan, khususnya ini ke Bu Santi. Tadi di penjelasan tentang akreditasi, kebetulan tadi sinyal internetnya lup-lup Bu, jadi koneksinya kurang bagus. Kami SMAN Binong ini kan karena baru 2 tahun belum meluluskan Bu. Jadi mungkin SMAN Binong itu tidak usah ngisi dia, langsung ngisi Google Form itu aja Bu. Isian Google Form itu aja. Itu barangkali Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Siapa ya? Pak siapa Pak? Mohon maaf. Oh ya Pak Mita. Mohon maaf Pak. Terima kasih, betul sekali Pak. Jadi kalau belum ada kan syaratnya Pak, syarat menerima akreditasi apabila sudah meluluskan ya Pak. Sehingga jika sekolah belum meluluskan dan terdata untuk mengisi dia, tidak perlu mengisi dia, tetapi langsung mengisi Google Form yang ada di link itu. Itu aja Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, Pak Mista sudah cukup ya barangkali Pak Mista. Cukup Bu, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang lainnya masih ada yang mau ditanyakan? Mangga Bapak Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada ya.
Baiklah, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, acara paparan materi dan tanya jawab telah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, di hati para narasumber maupun semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi MC Bapak Dida Nurhuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hatur nuhun kepada Bu Yeti selaku moderator. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Dede Sunario. Pada Pak Dede kami persilahkan. Nanti dengan kopi, siapin dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anfa'na bima alamtana. Rabbi alimna allazi yang kita sekolah ya. Rabbi faqih. Gering Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tapi sana suratnya. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan rapat mingguan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu. Ibu ada di Mohon izin keluar, Bu. Atau mohon hapunten satajana. Dewa. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.